Ya, Mas Bimo, baru saja kita sampaikan informasi menarik begitu dari pergerakan harga komoditas CPO pun akhirnya ikut mendongkrak lagi saham-saham yang berbasis CPO di dalam negeri. Analisis Anda bagaimana melihat pergerakan harga CPO-nya dulu nih di pasaran internasional? Silakan. Jadi kalau kita lihat dari secara global, memang wajar untuk CPO ini harganya trennya masih positif. Karena satu, ada perbaikan ekonomi yang ternyata memang menunjukkan arah yang semakin positif. Makanya di sini kan CPO demand-nya juga otomatis ada potensi naik nih. Dan yang kedua, kalau kita lihat dari CPO, ini drivernya dari Malaysia. Yang kita lihat beritanya akan mempercepat proses B20. Jadi sebelumnya di Malaysia ini kan energinya menggunakan B10, terus mau dikonvert ke B20, tapi delay ke Desember 2021. Tapi akhir-akhir ini ada pemberitaan bahwa Malaysia akan mempercepat at least Juni sampai September 2021. Maka di sini CPO juga harganya semakin kuat. Tapi kalau kita cermati, sebetulnya dari Malaysia ini kan demand-nya ini sekitar 1 juta ton. Dari total demand atau consumption di dunia itu 70 juta ton. Jadi sebetulnya dampaknya kalau dilihat demand masih tidak terlalu signifikan. Justru yang sebetulnya menjadi concern itu adalah perlu dicermati dari sisi supply. Kalau dari sisi supply sebetulnya supplier terbesar itu kan Malaysia dan Indonesia. Itu sebetulnya masih menahan laju produksinya. Kenapa ditahan laju produksinya? Sebetulnya nggak mau terlalu optimis, nggak mau terlalu pede bahwa ekonomi di sini akan full recovery 2021. Makanya kalau supply-nya semakin tertahan, ini juga sebetulnya positifnya adalah otomatis kan kalau memang demand-nya ini boost up, supply-nya masih tertahan, itu kan harganya akan menjadi semakin positif lagi nih buat CPO global. Namun dampaknya buat emiten di Indonesia, karena emiten di Indonesia itu termasuk supplier terbesar, beberapa supplier terbesar di dunia, harga yang positif mungkin itu nggak terlalu bisa di-capture, karena volume penjualannya juga yang memang masih belum terlalu tinggi. Jadi volume penjualannya masih belum terlalu pede untuk ditingkatkan. Jadi yang ditunggu di sini adalah certainty-nya itu sepertinya jelas itu seperti apa recovery-nya di 2021. Itu yang sebetulnya ditunggu-tunggu oleh supplier-supplier dari CPO terbesar di dunia, Malaysia dan Indonesia. Nah, Mas Bimo sendiri bagaimana rekomendasi yang Anda bisa berikan tentunya bagi masyarakat investor maupun traders di tanah air dengan kenaikan beberapa saham dari CPO yang mengalami lonjakan dalam sepekan terakhir, bahkan ada yang double digit seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Ada LSIP dalam sepekan 13,21%, kemudian SIMP 10,39%. BWPT juga melonjak 18,42%, sementara ALI sekitar 3,2%, kemudian ada SSMS 3,96%. Bagi mereka yang sudah memiliki portofolio saham-saham berbasis CPO, apakah memang masih bisa di-hold untuk beberapa waktu ke depan, atau misalnya ada dana lebih kita bisa menambah kembali posisi di emiten-emiten CPO? Oke, jadi kalau kita lihat pertama dari secara fundamental itu kalau kita mau tahan itu masih nggak masalah sebetulnya sampai ending tahun 2021. Karena kalau kita lihat dari CPO-nya sendiri harganya itu kan belum menyentuh ke level yang pra-pandemi. Otomatis masih ada ruang ya. Kedua, buat emitennya itu seperti apa, kita bisa lihat yang memang laju pertumbuhannya itu masih kita bisa bilang ketinggalan. Dan salah satunya ini LSIP. Bahkan LSIP sendiri pun secara fundamental juga kita lihat masih positif. Jadi kalau rasio yang perlu diperhatikan dalam CPO itu kan ada FFB yield. Ini fresh fruit-nya, fresh fruit bunches-nya itu yang tertinggi sebetulnya di antara emiten-emiten lain yang ada di Indonesia. Jadi dari faktor fundamental itu ditambah juga dari secara teknikal, sebetulnya laju pertumbuhan harganya masih ketinggalan. Ini kita sebetulnya untuk LSIP kita masih optimis sih. Dan kita buat LSIP, kita optimis, kita juga masih oke buat rekomendasi buy. Rekomendasi buy untuk LSIP. Dan kalau misalnya mengambil posisi beli pada saat opening market nanti, apakah masih ada ruang untuk kita mengambil posisi current price atau menunggu ada sedikit pelemahan? Karena pada closing kemarin LSIP naik 9,49%. Yes, jadi kalau kita lihat buat yang LSIP itu sebetulnya kita masih ada potensi ya. Kita potensi, at least kalau kita lihat secara fundamental, ini sebetulnya sampai ending tahun 2021 itu target harga 2000 kita lihat ada possibility-nya untuk sampai ke tahap itu. Full year sampai dengan 2000 ya peluang untuk kenaikan dari LSIP. Dan bagaimana saham-saham berbasis CPO lainnya kita bahas di segmen berikutnya Mas Bimo, dan kita akan kembali usai jeda yang satu ini.